Pernahkah Anda membayangkan bagaimana peradaban yang begitu perkasa bisa lenyap dalam sekejap mata? Hari ini, kita akan melintasi lorong waktu menuju lembaran sejarah yang paling kelam. Kita akan melihat bagaimana keangkuhan manusia diuji oleh kekuatan yang tak kasat mata. Saksikanlah seorang penguasa Babilonia, Raja Namrud, yang mengaku sebagai pemilik nyawa, namun harus meregang nyawa secara hina hanya karena seekor serangga kecil. Lihatlah ke lembah Sodom, negeri yang merasa aman dalam kemaksiatannya, hingga malaikat Jibril mengangkat bumi mereka ke langit hanya untuk dijungkir balikan kembali ke dasar kerak bumi. Menyaksikan detik-detik saat kesombongan Firaun dibungkam oleh jutaan ton air yang runtuh menyisakan jasad kaku sebagai peringatan abadi bagi dunia. Sejarah mencatat, sehebat apapun tahta yang dibangun manusia, ia hanyalah debu di hadapan murka Sang Pencipta. Inilah membongkar sejarah kelam kaum penantang langit. Mimpi buruk sang penguasa. Babilonia berdiri sebagai simbol kemegahan manusia. Di puncaknya, Raja Namrud memerintah dengan tangan besi. Suatu malam, tidurnya terusik oleh mimpi. Sebuah bintang jatuh dari langit dan cahayanya memadamkan matahari. Para peramal istana gemetar saat mengartikannya. Mereka berkata, "Hai Raja, akan lahir bayi laki-laki di negerimu. Dia akan menghancurkanmu dan meruntuhkan agama nenek moyangmu." Kurang ajar, pintahkan seluruh pasukan. Setiap bayi laki-laki yang lahir tahun ini harus dibunuh tanpa sisa. Jangan biarkan satu pun hidup. Namun, rencana Allah tak terbendung. Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh besar dalam kesunyian gua, jauh dari jangkauan pedang Namrud. Debat logika yang membungkam. Ibrahim tumbuh menjadi pemuda cerdas. Ia menantang kaumnya dengan menghancurkan berhala-berhala di kuil besar, kecuali yang terbesar. Saat Namrud menyeretnya ke pengadilan, Ibrahim memberikan jawaban telak. Ia meminta Namrud bertanya pada patung besar itu karena kapak ada di pundaknya. Ia meminta Namrud bertanya pada patung besar itu karena kapak ada di pundaknya. Namrud membentak dan berkata bahwa patung itu benda mati yang tak bisa bicara. Ibrahim pun membalas, "Jika benda mati, mengapa kau menyembah sesuatu yang bahkan tak bisa membela dirinya sendiri?" Ibrahim menantang, "Jika Namrud adalah Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat, karena Tuhan Ibrahim menerbitkannya dari timur." Namrud terdiam, wajahnya pucat pasi karena kehilangan argumen di depan rakyatnya. Kalah berdebat, Namrud menggunakan kekerasan. Ia memerintahkan pembangunan menara kayu raksasa untuk membakar Ibrahim. Api berkobar setinggi gunung hingga burung yang terbang di atasnya jatuh terpanggang. Ibrahim diikat pada alat pelontar dan dilemparkan ke tengah bara api. Namun, keajaiban terjadi. Allah berfirman kepada api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Penonton bersorak melihat Ibrahim tetap hidup. Namun Namrud justru semakin buta oleh dendam. Kesombongan Namrud mencapai titik nadir. Ia mengumpulkan jutaan tentaranya di padang pasir untuk menantang Tuhan. Namun, Allah tidak mengirimkan malaikat dengan pedang, melainkan awan hitam yang terdiri dari jutaan nyamuk kelaparan. Serangga-serangga itu menyerbu, memakan daging para tentara hidap-hidap, hingga menyisakan tulang belulang yang masih berdiri tegak. Pasukan terkuat di dunia musnah dalam hitungan jam oleh serangga kecil. Namrud lari ke istana, namun seekor nyamuk pincang masuk ke hidungnya dan bersarang di otaknya. Selama ratusan tahun, hidupnya menjadi neraka. Nyamuk itu terus menggigiti otaknya dari dalam. Satu-satunya cara meredakan sakitnya adalah dengan meminta pelayannya memukul kepalanya menggunakan sandal kayu. Sang penguasa dunia akhirnya tewas dengan kepala hancur karena hantaman sandal hina. Inilah akhir tragis bagi manusia yang merasa sebanding dengan Tuhan. Di lembah subur berdirilah kota Sodom. Namun, keindahan alamnya tertutup oleh kegelapan perilaku penduduknya. Mereka menciptakan sebuah dosa
yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya, yakni penyimpangan seksual secara terang-terangan. Nabi Lut diutus sebagai cahaya di tengah lumpur hitam tersebut. Tahun demi tahun, Nabi Lut mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka justru mengancam akan mengusirnya. Mereka menantang agar Lut segera mendatangkan azab Tuhan jika ia memang benar. Hai Lut, jika kau memang utusan Tuhan, datangkan azab itu sekarang. Kami bosan dengan nasihat sudimu. Ketegangan memuncak. Kaum Sodom merasa aman karena kekayaan dan kebebasan liar mereka, tidak menyadari bahwa langit sedang bersiap memberikan hukuman. Pengkhianatan di rumah Nabi. Sore itu, 3 pemuda tampan yang merupakan malaikat penyamar bertamu ke rumah Lut. Istri Lut yang diam-diam mendukung maksiat kaumnya, menyalakan asap sebagai sinyal bagi penduduk. Dalam sekejap, rumah Nabi Lut dikepung massa yang beringas. Lut menangis memohon agar mereka tidak menghinakannya di depan para tamunya. Para tamu itu akhirnya menampakkan jati diri mereka sebagai utusan Allah. Malaikat Jibril kemudian mengibaskan sayapnya ke arah kerumunan massa di depan pintu. Seketika, sebuah ledakan cahaya membuat seluruh penduduk Sodom yang mengepung rumah itu menjadi buta. Mata mereka rata dengan kulit wajah, membuat mereka meraba-raba dinding sambil berteriak ketakutan, mengira itu adalah sihir. Namun, itu hanyalah permulaan. Jibril memerintahkan Lut dan pengikutnya untuk segera pergi meninggalkan kota sebelum fajar tiba. Dengan satu syarat mutlak, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Tepat saat fajar menyingsing, malaikat Jibril menancapkan ujung sayapnya ke dasar bumi Sodom. Dengan kekuatan yang melampaui logika, ia mencungkil seluruh kota itu beserta akar-akarnya dan mengangkatnya tinggi ke langit dunia. Begitu tingginya, hingga para malaikat di langit dikabarkan mendengar lolongan anjing dan kokok ayam dari kota yang malang itu. Di puncak angkasa, Jibril membalikkan bumi Sodom. Mereka dijatuhkan dengan posisi kepala menghantam tanah lebih dulu. Belum sampai ke bumi, Allah menghujani mereka dengan bata-bata dari tanah yang terbakar, yang setiap batunya tertulis nama korbannya. Istri Lut yang menoleh karena mendengar ledakan dahsyat pun binasa seketika. Sodom musnah total, terkubur di bawah reruntuhan dan belerang, menyisakan laut mati sebagai saksi bisu kehancuran mereka. Mesir kuno berdiri sebagai puncak peradaban manusia yang tak tertandingi pada zamannya. Namun, di balik kemegahan piramida yang menjulang dan aliran sungai Nil yang subur, tersimpan sejarah kelam tentang penindasan yang paling keji. Firaun bukan sekadar seorang raja, ia adalah simbol keangkuhan mutlak yang membelenggu jiwa manusia. Di atas singgasananya yang berlapis emas murni, ia dengan lantang berteriak kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," dengan ego yang sudah buta. Ia memperbudak Bani Israel, menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dari rahim mereka, dan membiarkan para wanita hidup dalam penghinaan yang mendalam. Firaun merasa bahwa setiap tetes air Nil dan seluruh kekayaan Mesir adalah miliknya pribadi. Ia menantang kekuasaan langit dengan kecongkakannya yang tak bertepi, merasa bahwa maut takkan pernah berani menyentuhnya. Setelah 9 peringatan berupa wabah belalang, darah, hingga kegelapan yang menyelimuti Mesir menghantam, hati Firaun bukannya melunak, melainkan semakin membatu. Ketika Nabi Musa akhirnya membawa kaumnya melarikan diri di bawah kegelapan malam yang sunyi, amarah Firaun meledak tak terkendali. Ia merasa harga dirinya dinakinjek oleh seorang mantan pangeran yang kini menjadi utusan Tuhan. Firaun segera memerintahkan mobilisasi seluruh kekuatan militernya, kavaleri elit, kereta perang tercepat dengan roda-roda besi, dan ribuan pemanah terbaik yang pernah dimiliki Mesir. Di tengah kepulan debu padang pasir yang pekat, Firaun memimpin sendiri pasukannya dengan satu tujuan haus darah, menyusul dan memusnahkan Musa beserta seluruh pengikutnya
Sebelum matahari terbenam, nafsu membunuh sang raja sudah mencapai titik didih. Ia merasa kemenangan mutlak sudah berada di genggamannya. Ketegangan mencapai puncaknya saat fajar menyingsing di tepian Laut Merah. Bani Israel tiba di tepi pantai dengan perasaan hancur. Di depan mereka membentang lautan luas yang dalam dan tak mungkin diseberangi. Sementara di belakang, deru ribuan roda kereta perang Firaun mulai menggetarkan bumi Mesir. Kepanikan yang luar biasa melanda. Banyak dari pengikut Musa yang berteriak putus asa, merasa mereka dibawa ke sana hanya untuk disembelih secara massal. Namun, di tengah badai ketakutan itu, Tamat, Musa. Mereka akan membantai kita semua. Kali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk. Musa memukul laut dengan tongkatnya. Dan seketika, laut terbelah menjadi jalan kering yang diapit gunung air raksasa. Firaun melihat jalan terbuka. Kesombongannya menutupi akal sehatnya. Lihat, lautan saja takut kepadaku dan memberiku jalan. Habisi Musa sekarang juga. Seluruh pasukan elit Firaun masuk ke tengah lautan. Namun, saat Musa sudah sampai di seberang, Allah mencabut mukjizatnya. dinding air setinggi gunung yang menopang jutaan ton air laut tiba-tiba runtuh seketika dengan suara gemuruh yang melebihi guntur, suara tulang-tulang yang patah, jeritan ribuan prajurit yang sia-sia, dan hancurnya kereta perang mewah tenggelam dalam pusaran ombak raksasa yang menghantam dari segala arah. Sang penguasa Mesir yang agung kini tergulung dalam pekatnya air garam yang sangat dingin, tak berdaya melawan kekuatan alam. Di saat maut menjemput, Firaun tersedak air garam dan mencoba bertaubat. Namun Jibril menyumpal mulutnya dengan pasir laut. Firaun mati dalam kehinaan. Namun Allah berjanji untuk menyelamatkan jasadnya. Ombak memuntahkan tubuhnya yang kaku ke pantai, agar pengikutnya tahu bahwa Tuhan mereka hanyalah manusia yang tak berdaya. Hingga hari ini, mumi Firaun menjadi saksi bisu di museum bagi siapapun yang berani sombong kepada Sang Pencipta. Sahabat beriman, apa yang tersisa dari kehebatan mereka hari ini? Istana Namrud kini hanya menjadi debu yang tertiup angin. Kota Sodom terkubur di dasar laut mati yang sunyi, dan jasad Firaun hanya menjadi tontonan kaku di balik kaca sebuah museum. Terima kasih sudah menyimak cerita Islam. Semoga kisah hari ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua.